Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Seperti biasa, setiap malam minggu kami hadir menemani Anda, sekaligus mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai berbagai hal di seputar dunia hukum. Dan malam ini tema kita sangat menarik, yaitu penegak perda dan problematikanya. Di studio terhadir ada 3 orang narasumber yang nanti akan memperbincangkan dan mengupas ya masalah ini. Akan saya perkenalkan satu persatu narasumber yang ada di sebelah kiri saya, Bapak Dr. Suratno SHMH. Selamat malam Pak Dr. Selamat malam Pak Presiden. Ya. Pak Dr. Suratno ini kebetulan jabatan beliau adalah Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bumen, gitu Pak ya? Betul. Nah, kemudian narasumber berikutnya Bapak Harsono Sarjana Hukum. Selamat malam Pak Harsono. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harsono ini salah seorang advokat ya di Kabupaten Bumen. Dan narasumber ketiga ini wajah yang sudah tidak asing lagi di kalangan para pemirsa Rati TV terutama dan para pemirsa YouTube tentu saja. Pengasuh tetap acara Pro Justisia, dan beliau juga aktif sebagai advokat dan dosen ilmu hukum di beberapa perguruan tinggi. Dan satu kabar yang lebih menggembirakan lagi, kalau tidak salah beliau ini baru diangkat sebagai wakil rektor satu Universitas Proklamasi Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Hambali SHMH. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Wadan. Ya, semangat Pak. Harus ya. Setiap malam minggu harus semangat. Malam minggu. Saya dengar Pak Dokter baru diangkat sebagai wakil rektor, betul Pak? Iya, tanggal 16 kemarin di SK-kan oleh yayasan. Baru 2 hari yang lalu Pak ya? 2 hari ya? Iya, 2 hari. Hari Selasa. Selasa ya, 3 hari yang lalu. Ya. Selamat Pak Dokter ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan amanah dan sukses. Ya, mohon doanya semua. Ya. Jadi pemirsa, malam ini narasumber kita luar biasa. Ini orang-orang yang punya background sarjana hukum semua. Ya, mudah-mudahan acaranya akan semakin menarik dan semakin buket ya, karena dikupas oleh orang-orang yang memang paham dunia hukum. Dan seperti biasa kepada para pemirsa juga saya undang ya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Bagi yang ingin bergabung silakan hubungi kami di saluran SMS atau WA 0821 333 55547. Program ini juga bisa Anda simak di YouTube Live, yaitu di Kebumen On TV atau di Facebook Live di Ratih TV. Baik pemirsa, sekarang kita berbincang saja terkait dengan tema malam hari ini, penegakan perda dan problematikanya. Dari judul itu barangkali pikiran Anda semua sudah bisa terbawa ke arah mana kita akan berbicara, bahwa di Kebumen, di daerah ya, di daerah penegak perda adalah ada pada Satpol PP. Maka malam hari ini sudah hadir perwakilan dari Satpol PP Bapak Dr. Suratno, dan tentunya di dalam penegakan perda juga banyak persoalan. Ini yang akan kita kupas pada malam hari ini. Saya akan tanya ke Pak Dr. Suratno dulu nih, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bumen. Pak Dr. Suratno ya. Nah, kalau nggak salah kan penegak perda itu kan Satpol PP Pak ya. Satpol PP. Apakah ada landasan yuridisnya ya? Kalau yang menjadi penegak perda adalah Satpol PP Pak Suratno, silakan. Ada anggaran yuridisnya, gitu, Ya. termasuk kemarin sudah ada Perda Tibum. Perda Tibum ya? Ya, dan ketertiban masyarakat. Iya. Perda Tibum dan ketertiban masyarakat. ketertiban masyarakat. Ya. Itu sebagai landasan hukum yang umum ya Pak ya? Umum. Bahwa perda itu memberikan mandat ya, memberikan kewenangan bersatpol PP untuk melakukan penegakan hukum di daerah kan itu. Ya. Nah, kemudian tupoksi ya, tupoksi dari Satpol PP itu sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak? Sebenarnya Satpol PP itu bisa dikatakan polisinya perda. Polisinya perda ya? Ya, jadi polisinya perda, di situ ada penyidik, PPNS namanya, pegawai penyidik pegawai negeri sipil, itu seperti itu. Jadi petugas yang bertugas untuk memeriksa, menyelidiki, menyidik itu namanya PPNS, Pak ya? PPNS. Tugas-tugasnya seperti tugas-tugas kepolisian tapi untuk Perda, peraturan daerah ya? Peraturan daerah.
Nah, kemudian peraturan daerah yang dimaksud di sini apakah hanya perda atau termasuk pada peraturan-peraturan di bawahnya Pak Ratno? Iya, di sini di seluruh Indonesia. Kalau namanya kabupaten itu untuk menertibkan dan sebagainya dasarnya adalah perda. Jadi dipertajam oleh Pergub. Pergub itu peraturan bupati. Ya. Jadi perda itu dalam arti luas, nanti teknisnya arahnya ke Pergub. Gitu, berarti Pergub itu peraturan operasionalisasi dari perda itu Pak ya? Itu, ya. Lebih teknis ya? Lebih teknis. Nah, baik. Jadi dari situ kita bisa memahami ya Pak Ratno ya bahwa tugas Satpol PP itu ya berhubungan dengan masalah keamanan, ketertiban, ketentraman, dan sebagainya itu ya. Betul. Sehingga tujuan akhirnya berarti untuk menciptakan ini Pak, ketentraman masyarakat Pak. Betul. Itu ya. Ketentraman masyarakat itu urusan wajib di Satpol PP. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian ini saya akan sedikit mengerucut ke situasi yang saat ini lagi dialami oleh hampir semua manusia terkait dengan wabah COVID-19. Apakah Satpol PP juga saat ini diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan aturan terkait dengan COVID ini Pak Ratno? Betul, jadi untuk penanganan COVID di kabupaten ini Satpol PP garda ke depan. Yang paling depan ya? Lah nanti bermitra dengan Kodim, dengan BPBD, dengan Dishub, dengan Polres, itu seperti itu. Jadi berarti memang bukan saja punya peran di dalam ikut melakukan penanggulangan COVID-19, bahkan ada di barisan paling depan. Paling depan. Lalu dasarnya apa Pak Ratno? Dasar hukumnya bahwa Satpol PP itu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap penegakan aturan yang berhubungan dengan penanggulangan COVID-19. Iya, saat ini sudah ada peraturan gubernur nomor 33 tahun 2000 dan peraturan bupati namanya Pergub nomor 68 tahun 2000. Itu seperti itu. 2020 atau 2020? Betul. Kalau 2000 kan udah. Betul, tahunnya lalu ya. 2020. Baik, saya akan ke Pak Harsono. Pak Harsono, jadi tugas Satpol PP sudah jelas selaku penegak perda. Segala peraturan yang ada di daerah itu memang ditegakkan oleh Satpol PP. Nah, tapi tadi disampaikan bahwa oleh Pak Ratno bahwa di dalam penanganan COVID-19 ini ternyata Satpol PP itu masih menggunakan landasan hukum Pergub, ya, belum menggunakan dasar hukum yang lain. Mungkin ada tanggapan Pak Harsono. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pemirsa Ratih TV dimanapun berada. Mohon izin ini di kanan kiri saya, mohon maaf senior saya semua ini Pak Warjan. Jadi beliau Pak Dr. Suratno juga senior saya dan beliau Bapak Dr. Hambali SHMH juga senior saya dan sekaligus dosen saya. Jadi mohon izin nanti kalau mungkin kami menyampaikan kurang tepat bisa disempurnakan Pak Dokter ini semuanya. Jadi menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Dr. Suratno selaku Sekdin untuk Satpol PP ya Pak Wardan ya Pak, berkait dengan penegakan perda. Jadi kalau soal perda menurut penegakan aturan, saya kira memang harus diawali dari hulu, yaitu tentang aturan itu sendiri harus dibuat sesuai dengan mekanisme yang ada. Satu contoh tadi disampaikan bahwa Pergub itu rujukannya harusnya itu kan perda gitu kan. Nah harusnya itu dibuat perda dulu terkait dengan COVID, karena kita melihat fenomena di masyarakat bahwa baik ODP artinya orang yang dalam pengawasan maupun yang terpapar untuk COVID gitu ya, untuk di Kabupaten Kebumen mau tidak mau disadari ataupun tidak gitu ya, terus meningkat Pak Warjat. Ya, harapan kami ada sebuah ketegasan dari semua pemangku kepentingan khususnya di Kabupaten Kebumen, yaitu tadi yang
dikomandani oleh dalam hal ini pengawalan dan penegakan perda itu adalah Satpol PP, sehingga Satpol PP di dalam melakukan sebuah kegiatan tentu rujukannya kan sebuah aturan. Nah, definisi aturan, mohon maaf Pak Dokter, saya kira aturan itu dibuatkan untuk sebuah ketertiban kan, seperti itu antara lain. Untuk itu harapan kami bahwa untuk COVID ini saya mengharap ini juga demi kemaslahatan masyarakat secara umum, secara keseluruhan, khususnya Kabupaten Kebumen, perda itu untuk dibuat, khususnya adalah perda COVID. Itu belum ada ya di Kabupaten Kebumen? Nah, ini saya mohon petunjuk juga nanti dari Pak Dr. Suratno terkait dengan perda COVID itu sudah dibuat atau belum, karena kita melihat di kabupaten-kabupaten lain saya kira juga sudah dibuat Pak, untuk perda tentang COVID. Jadi kalau misalnya Perbub, saya kira belum tepat, karena Perbub itu dibuat rujukannya kan perda, mestinya dibuat perda dulu, baru Perbub. Saya kira demikian Pak Wajan. Sebelum ke Pak Dr. Hambali, untuk dari kami. Terima kasih Pak Harsono. Sebelum ke Pak Dr. Hambali, saya tanya ke Pak Dr. Suratno dulu. Apakah di Kabupaten Kebumen sudah punya perda COVID, Pak? Kalau perdanya, setahu saya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi sudah ada perbubnya? Sudah ada perbubnya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Dr. Hambali, silakan. Ingin menyorot bagian mana terkait dengan tema pada malam ini, penegakan perda. Iya, peraturan perda itu peraturan daerah ya, peraturan daerah. Di setiap kabupaten maupun kota produk hukumnya adalah perda. Tuh, bisa inisiatif dari DPR, bisa dari eksekutif. Nah, suatu peraturan itu akan menjadi tegak kalau ditegakkan. Nah, untuk menegakkan itu perlu ada penegak. Nah, penegak perda itu Pak Dr. Suratno dan kawan-kawan ya, Satpol PP itu. Nah, problematikanya banyak sih, jadi tidak sederhana perda itu dibuat kemudian bisa tegak gitu. Nah, sebenarnya penegak perda itu penegak hukum juga, karena perda itu merupakan salah satu jenis hukum, salah satu macam hukum. Ada perda, di samping ada peraturan perundang-undangan, ada perbub tadi yang disebut, ada pergub gubernur ya, peraturan gubernur. Kalau di kota peraturan wali kota, kemudian undang-undang ya, itu untuk itu yang menegak itu hukum yang tertulis. Nah, untuk penegakan itu penegak hukum aktif ya. Kalau perda Pak Ratno dan kawan-kawan Satpol PP penegak hukum aktif. Tapi masyarakat pun itu juga penegak hukum pasif. Jadi untuk mungkin gini, ketika kita berhenti di lampu traffic light, lampu merah, lampu bangjo, kita berhenti, itu masyarakat sudah menegakkan hukum, dia penegak hukum pasif. Pasif ya? Ya, pasif. Nah, kalau sampai dilanggar lampu merah, nanti polisi penegak hukum aktif yang menegakkan. Gitu. Nah, ini penegak dan penegakan hukum atau penegakan perda. Nah, soal ini sudah ada perbub, tapi belum ada perda soal COVID ya. Sebenarnya semua peraturan di bawah itu harus mengacu pada peraturan di atasnya, peraturan perundang-undangan di atasnya. Tetapi sebenarnya Pak Hasan, tidak harus ada perda, perbub itu. Jadi sepanjang ada peraturan di atasnya, ada undang-undang, mungkin perda, mungkin kalau tidak ada mungkin undang-undang, gitu ya. Pergub misalnya yang di atasnya. Kalau di atasnya tidak ada, nah perbub ini tidak bisa dibuat karena harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di atasnya itu. Aturannya begitu, undang-undang pemerintah, kayaknya pemerintah daerah kayaknya nomor berapa, 34 berapa saya lupa itu. Jadi ini meskipun ada perbub tidak, karena perbub itu dibuat kan lebih cepat, tidak ada mekanisme serumit daripada perda. Nah, kalau lihat perda itu mekanismenya cukup katakanlah rumit, dari naskah akademik, kemudian raperda, kemudian dibawa ke komisi mungkin Kumham ya, Pak Mus ya, kemudian sampai nanti ke paripurna, kemudian masih juga disosialisasikan kan, masih juga di diuji publik ya.
Itu baru jadi perda. Nah, walaupun serumit itu ya 1 bulan juga bisa, tergantung niat. Political will lah ya. Iya. Tapi untuk membuat perda itu harus ada dulu. Ini masuk perda enggak? Masuk apa? Kalau undang-undang itu legislasional, legislasi Balik ya. program legislasi nasional. Jadi prolegnas lah. Kalau perda pemperda ya. Saya kok lupa istilahnya. Ya, saya masih agak sulit mengucapkan. Itu ya kalau di undang-undang prolegnas itu ya. Nah, masuk itu apa belum ya Pak ya? Masuk apa belum? Tapi tidak tahu ini kan masa pandemi ya, masa pandemi sehingga presiden juga mengeluarkan perpu. Nah, barangkali mungkin ada mekanisme yang bisa katakanlah potong kompas barangkali itu. Nah, jadi sebenarnya bagus juga kalau dibuatkan perda, apalagi ini menjelang Kebumen kan ada pilkada. Iya. Nah, ini kalau cukup perbub, perbub saya juga belum dengar tadi sanksinya apa. Ya, peraturan tanpa sanksi itu untuk penegakannya tidak cukup mudah. Itu apa katakanlah ya dalam tanda kutip banci kan. Itu penegakannya karena dalam suatu peraturan itu memang perlu ada sanksi. Sanksi itu bisa denda, bisa bisa penjara kan gitu. Nah, peraturan daerah itu mengatur soal tindak pidana. Tindak pidana itu ada 2, kejahatan dan pelanggaran ya. Kejahatan dan pelanggaran. Nah, perda itu memuatnya itu juga memuat kejahatan, juga memuat pelanggaran, tetapi ringan. Itu sanksinya itu ringan. Berbeda dengan KUHP ya, dan dengan KUHP. Nah, problematika penegakan hukum itu seperti yang sering kita bahas. Sekarang misalnya kita bicara soal Perbup misalnya ya Pak Dr. Suratno ya. Misalnya soal Perbup, Pak. Perbup itu apakah bisa ditegakkan atau tidak? Lah Perbupnya sendiri bisa ditegakkan tidak? Itu syarat pertama. Jadi penegakan penegakan hukum itu syarat pertama, hukumnya sendiri bisa ditegakkan enggak? Kalau tidak bisa ditegakkan, nah setengah mati penegak hukumnya ya tidak akan bisa menegakkan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, penegak hukumnya Pak Ratno mau menegakkan tidak? Pak Ratno dan kawan-kawan ini. Iya. Jadi ada hukumnya bisa ditegakkan, tapi penegak hukumnya tidak bisa menegakkan, ya tidak akan tegak. Gitu. Kemudian yang ketiga, budaya hukumnya masyarakat. Itu bagaimana mengarah ke penegakan hukum enggak? Kalau enggak, ada Satpol PP, hukum tegak. Satpol PP mungkur ya, Satpol PP pergi, hukum tidak tegak lagi kan gitu. Budaya hukumnya bagaimana? Ada polisi orang pakai helm, ada polisi tidak pakai helm itu. Nah, ada lampu merah, ada polisi dia berhenti, tidak ada polisi jalan ya. Ada anekdot kan, lampu merah ada orang naik motor jalan aja, ternyata di depan ada polisi itu di stop. Tidak tahu kamu lampu merah gitu. Lampu merah itu harus berhenti tidak? Harus berhenti Pak. Loh kok kamu terus? Yang saya tidak tahu ada bapak. Tadi saya lihat ada lampu merah tapi saya tidak lihat ada bapak gitu lah. Ini budaya hukumnya memberatkan. Kemudian yang terakhir fasilitas. Pak Suratno itu untuk menegakkan itu kan butuh fasilitas. Ya misalnya konkretnya BBM dan sebagainya kan gitu. Mungkin alat lah ya, alat juga iya, alat fasilitas. Itu kalau bahasanya sosiolog Lawrence M. Friedman itu bagaimana lehal substansinya bagaimana, lehal culture-nya bagaimana, lehal structure-nya bagaimana. Bagaimana lehal substansi itu hukumnya bagaimana, bisa tegakkan tidak. Kemudian lehal culture ya budaya hukumnya bagaimana bisa menegakkan. Dan yang terakhir lehal structure, bagaimana penegak hukumnya mau menegakkan tidak. Saya kira itu problematikanya ada di 4 itu. Di mana saya ya monggo kita kupas saja di mana. Jangan-jangan Pak Ratno problematikanya. Ya ini kan ada 4 faktor ya yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Yang jelas yang malam ini ada kan salah satu faktor adalah penegak hukumnya kan. Mudah-mudahan bukan problem. Nanti kita akan perdalam itu, tapi kita harus break dulu sejenak. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk memperdalam lagi bagaimana agar peraturan daerah di Kebumen dapat ditegakkan. Apakah faktor-faktor yang disampaikan oleh Pak Dr. Hamadi tadi sudah memungkinkan tegaknya aturan daerah di Kebumen atau belum? Kita akan lanjutkan pada perbincangan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pro Justisia.
Iya, kembali bersama kami di acara Pro Justisia. Pahami hukum, taati hukum agar tidak terjerat hukum. Kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai penegakan perda dan problematikanya bersama Dr. Suratno dari Satpol PP Kabupaten Bumen, ada Suharsono, sarjana hukum, salah seorang advokat di Kabupaten Bumen, dan juga Pak Dr. Hambali, advokat dan juga dosen, dan sekarang Wakil Rektor 1, luar biasa ya. Anda yang ingin bergabung silakan hubungi kami baik melalui saluran SMS maupun WA sebagaimana tertera di layar televisi Anda. Baik, kita akan berlanjut dan sebelum ke narasumber, ini ada SMS yang masuk dari pemirsa, akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, selamat malam Bapak-bapak. Kalau Satpol PP melakukan operasi apa itu hotel atau miras, sebenarnya diproses apa tidak? Soalnya saya sering mendengar Satpol PP sering operasi, tapi nggak pernah dengar maksud itu, tapi nggak pernah dengar sidangnya. Makasih. Nah ini kritis sekali Pak Ratno ini. Jadi Satpol itu sering ramai, di koran sering mewarnai berita lokal ya Pak Dokter ya. Satpol operasi hotel dan mengamankan sekian pasangan ilegal kan gitu. Kemudian Satpol operasi miras diamankan berapa ratus botol. Itu berproses apa tidak Pak Dr. Suratno? Monggo dijawab gitu. Terima kasih pada pertanyaan yang baik ini. Jadi untuk saya ini masuk Satpol PP itu pernah jadi kepala bidang Tibum dan Teranmas. Yeah. Itu di situ 1,5 tahun, 1,5 tahun, nah terus di penegak perdanya itu 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan saya sekarang jadi sekretaris. Jadi kebetulan malam ini pun saya sebenarnya mewakili Kasad, gitu. Yeah. Untuk itu kalau dulu saya jadi penegak perda, waktu saya jadi penegak perda, memang tiada hari tanpa media. Kalau kita ini melaksanakan operasi, Pak. Dan yang kami sidangkan ya juga terbuka, tetap kami sidangkan begitu Pak. Artinya apakah semua kasus itu memang menggelinding sampai ke proses hukum? Apa ada seleksi di sana Pak Ratno? Di sini menurut aturan ya harus sampai proses hukum begitu. Seharusnya. Iya. Prakteknya? Ya prakteknya waktu kita jadi ya tetap diproses begitu. Waktu Pak Ratno jadi. Iya. Sekarang gimana? Ya sekarang pun begitu. Maka dari itu saya tanya kepada penanya ini. Iya. Jadi untuk penanya ini kan jelas tadi pertanyaannya jelas. Iya. Disidangkan atau tidak. Iya. Setahu saya tetap disidangkan. Tapi kalau ada yang tidak disidangkan, biar jelas ya siapa begitu. Jadi kita akan kami sidangkan. Nah, sekarang mereka nggak pernah mendengar sidangnya. Tahu sidang yang sidang siapa, yang tidak siapa ya nggak tahu. Ya, memang ini sidang ini kan namanya sidang tipiring. Tipiring ini tindak pidana ringan, jadi sidang acara cepat. Itu seperti itu. Jadi untuk tipiring ini langsung kami buat laporan ke pengadilan, eksekusinya itu adalah jaksa begitu, tapi tanpa polisi begitu, Pak. Jadi acara ini. Jadi semua kasus disidangkan, Pak ya? Ya setahu saya semua kasus disidangkan begitu. Artinya kalau sampai statementnya Pak Ratno salah nanti bertanggung jawab. Siap. Ya, jangan ngancam dong. Ya. Pak Harsono ada tanggapan? Terima kasih. Nyambung lagi apa yang disampaikan oleh pemirsa lewat SMS. Saya kira apa yang ditanyakan oleh beliau ini hampir sama sebenarnya apa yang mau saya tanyakan. Begitu Pak ya? Ya. Jangan-jangan SMS-nya Pak Harsono. Jadi soal rahasia miras, kemudian rahasia hotel-hotel terkait dengan pasangan ilegal dan seterusnya, kita memang sangat amat sering mendengar Pak, khususnya di media-media lokal. Akan tetapi tindak lanjut daripada rahasia tersebut yang kami itu tidak tahu dan bahkan nyaris tidak pernah mendengar proses daripada kelanjutan tersebut, gitu kan lah. Saya kira ini memang perlu untuk ada sebuah pencerahan khususnya bagi penegak perda sehingga masyarakat barangkali yang
mungkin melakukan tindakan-tindakan yang melanggar gitu ya, melanggar aturan itu biar ada efek jera kan seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya kemudian di piring itu tadi tentang Perda Miras misalnya yang kalau nggak keliru misalnya ancaman denda gitu kan, dari itu 6 kurungan 6 bulan, denda setintingnya 5 juta, kemudian sederhananya 3 juta. Nah ini apakah masih efektif ataupun relevan dengan denda seperti itu gitu. Saya kira ini mohon pencerahan juga Pak Dokter selaku Sekdin, yaitu beliau Bapak Suratno. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsono. Ada teman Pak Dokter? Singkat saja kalau ada. Iya, kalau melihat di pengadilan ya perkara yang ada di Satpol PP ya disidangkan, tetapi kan saya tidak tahu apa itu sudah dibawa ke pengadilan semua apa enggak. Karena di pengadilan kan sekali selesai, sekali sidang selesai Pak. Iya, artinya relatif begitulah, walaupun saksinya mungkin banyak. Gitu. Berarti mungkin saja misalnya ada 8 pasang mesum melanggar perda, langsung dibawa ke sana sidang. Oh enggak, bukan itu berarti 8 perkara kan ya. Kalau 8 perkara ya bisa maksud saya biasanya kan kalau satu perkara itu ditunda besok ini enggak. Gitu ya. Enggak. Artinya kalau betul semua perkara disidangkan, bayangan saya setelah Satpol PP operasi, persidangan ramai sekali Pak. Karena yang kasusnya banyak. Nah, di koran misalnya kan, sekali operasi bisa 5-6 perkara pasangan. Ya itu saya tidak tahu ya, karena apakah yang dari Satpol PP dibawa ke persidangan semua atau tidak, tetapi bahwa di pengadilan itu ada perkara dari Satpol PP itu ada gitu. Semua apa tidak lah Pak Dr. Suratno yang tahu. Ya, baik, terima kasih pengirim SMS dan juga pemirsa. Saya akan lanjutkan membaca SMS berikutnya. Tolong Pak, di timur Puskesmas Kutowinangun ditinjau tempat jualan bambu sangat mengganggu jalan. Mohon ditertibkan. Dari nomor sekian-sekian. Pak Dr. Suratno, masukan yang sangat bagus. Di sebelah timur Puskesmas Kutowinangun. Itu dengan bisa memerintahkan anak buah untuk ngecek itu. Mungkin nggak usah berlama-lama, besok apa kapan kan gitu. Silakan tanggapannya Pak. Terima kasih tadi yang telah disampaikan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Hambali bahwa tegaknya hukum itu kan karena penarap hukum, ada aturan yang dikenai hukum kan seperti itu. Ada budaya hukum itu. Jadi memang untuk kesulitan di Satpol PP ini. Satpol PP ini ASN-nya ini tinggal 50 orang. Besok juga pensiun lagi 7. Gitu. Tinggal 43. Padahal desanya ada 460. Untuk itu kita terus terang kesulitan. Berarti kurang SDM. Kenapa nggak ngangkat? Ya inilah, saya sudah beberapa kali ini tapi nggak pernah ngangkat begitu. Untuk itu kalau tadi Satpol PP untuk menegakkan keseluruhan ini terus terang ya belum sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu ya. Terkait dengan bambu. Dan Bu, saya pernah jadi kasih terantip di Kutowinangun. Dulu sudah aman, tapi nyatanya sekarang ada lagi. Untuk itu sekarang ini saya kasih terantip di kecamatan itu bukan ex officio, bukan Satpol PP namanya, tapi itu Linmas. Untuk itu kami kesulitannya apa ini Satpol PP kabupaten turun, sudah personilnya terbatas begitu Pak. Nah ini nanti juga akan kami tindak lanjuti begitu. Tugas kami kan pelayanan masyarakat. Itu pasar bambu apa itu Pak Arno? Bukan pasar bambu, ini pas di jejer puskesmas, di depan puskesmas itu memang dikasih bambu untuk dijual. Oh, dulu jualan? Iya, dulu udah kami singkirkan. Kok ini ada laporan lagi, ya besok kami segera tindak lanjuti. Gitu. Baik, demikian pengirim SMS, Pak Dr. Suratno sudah berjanji akan menindaklanjuti. Tunggu saja di tempat, kalau enggak ya, ke kantor enggak apa-apa. Baik, saya akan bacakan SMS berikutnya. Ya, silakan Mas Operator. Udah, gitu ya. Oh, ini ya. Saya kira masih SMS tadi. Mata saya kok udah nggak begitu jelas nih. Malam Pak narasumber, mau tanya kalau Satpol PP mau razia, kira-kira hanya tempat tertentu, apa semuanya, apa pilih-pilih ya? Makasih. Ya, terima kasih atas pengirim SMS-nya. Pak Dokter, dijawab ini. Kalau razia itu jadi semuanya, apa sesuai dengan yang di selera ya, sesuai selera, atau ada pilih-pilih berdasarkan ketentuan apa begitu? Terima kasih.
Jadi untuk Satpol PP razia itu juga melayani laporan, karena ada laporan dan sebagainya kita jalan begitu, tidak asal razia begitu. Termasuk malam ini lagi razia juga penanganan masalah COVID di alun-alun dan di Gombong. Yang dirazia apa? Yang dirazia itu orang anak nggak pakai masker, gitu ya. Iya, jadi ini untuk penanganan COVID. Gitu. Untuk itu pertanyaan ini bagus. Sanksinya apa enggak pakai masker? Sanksinya nggak pakai masker di situ yang sudah dilaksanakan membaca Pancasila, terus push up, gitu ya. sit up itu seperti itu. Bagi laki-laki ya push up, tapi ke perempuan ya tidaklah hanya membaca Pancasila itu seperti itu. Itu sanksi itu berdasarkan Perbup apa berdasarkan aturan yang mana Pak? Kalau di Perbup itu nggak bunyi harus push up, tapi di sini teknis. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hambali agar jerah begitu. Berarti itu apa namanya ya? Di Perbup nggak ada. Perbup nggak ada, harus pusat nggak ada. Di peraturan yang lebih tinggi juga tidak ada. Tidak ada. Berarti itu inisiatif dari penegak, petugas ya. Betul. Gimana Pak Dokter? Boleh kayak gitu? Ya enggak boleh, enggak boleh sanksi. Ditegur ya, ditegur karena berbahaya Pak kalau sampai suruh pusat. Kalau orangnya sehat enggak apa-apa atau orangnya kuat. Tapi kalau orangnya misalnya punya penyakit jantung ya atau emah misalnya kan bisa berbahaya. Mungkin bisa menawar Pak ya. Gitu. Pak saya baca Pancasila saja itu. Mungkin boleh menawar saya. Pusat nggak kuat gitu bisanya boleh Pak ya? Itu sudah ditawarkan. Mau Pancasila apa mau pusat atau begitu. Iya. Pilihannya Pancasila ya bukan depan 5. Depan 5 panjang banget. Kalau milih enggak milih. Demikian pengirim SMS dan juga pemirsa. Jadi sudah ada ketentuannya, terutama kalau ada laporan ya Pak Ramli ya. Jadi kalau masyarakat memberikan laporan kepada Satpol PP, mungkin akan segera ditindaklanjuti untuk dilakukan razia. Saya bacakan SMS berikutnya. Selamat malam narasumber yang terhormat ya. Maaf saya mau bertanya. 1. Tugas Satpol PP sebagai penegak perda, tetapi apabila ada anggotanya yang melakukan pelanggaran, bagaimana penindakannya? Nah ini penting ini Pak. Jadi jangan cuma menindak orang lain. Lah kalau dia sendiri yang melanggar, kan gitu. Ini bagus sekali. Saya ikut mendukung ini. Ya, kemudian ada penegasan tuh. Jadi tolong dijawab dengan jujur. Yang kedua, tolong dijawab dengan jujur. Apakah selama ini anggota Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan? Nah ini pertanyaan yang sederhana sekali, ini menohok ini Pak Dokter. Iya. Silakan Pak Dokter dijawab. Terima kasih. Jadi pertanyaan ini sangat bagus begitu. Satpol PP itu ya betul. Satpol PP kan untuk yang dicontoh dan yang menegakkan perda itu sendiri. Kalau dia melanggar perda, ya kita tangani. Kemarin juga ada, tapi nggak perlu kami sebutkan, nggak perlu kami ekspos. Yang penindakannya yang memberikan tindakan siapa? Yang memberi tindakan di sini kan ada inspektorat, begitu. Terus bupati itu seperti itu. Jadi menggunakan jalur kepegawaian. Iya, jalur kepegawaian. Sebagai ASN begitu. Betul. Oh begitu ya. Ya, jadi saya jawab ini Satpol PP saat ini itu walaupun Satpol PP kalau memang ada pelanggaran perda ya kita tangani. Tetap ditindak ya. Iya, sudah ada yang kita tangani kan seperti itu. Sudah ada buktinya. Sudah ada buktinya. Yang kedua. Tolong dijawab dengan jujur, apakah selama ini anggota Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan? Sudah. Selama ini tugas Satpol PP itu kan melaksanakan penindakan perda dan Perbup. Jadi apa yang dilanggar, apa yang sepanjang kita tahu ya kita laksanakan karena dasarnya adalah perda dan Perbup. Gitu ya. Seperti itu. Baik, demikian pengirim SMS dan pemirsa. Penjelasan Pak Rano sudah sangat lugas ya. Kalau ada anggota Satpol PP yang melanggar, ya ditindak sesuai dengan peraturan kepegawaian itu Pak Dokter ya. Betul. Yang kedua, kalau apakah sudah melaksanakan tugas sesuai aturan? Kata Pak Dokter, sudah. Sudah itu kan mungkin apakah menggunakan skala Likert di level 1, 2, 3, 4, 5 atau antaranya dan tidak kan gitu Pak ya. Terima kasih atas SSP-nya. Saya akan bacakan lagi SMS dari pemirsa yang lain. Mungkin masih ada. Mas operator, masih ada SMS nggak ini? Oh, masih ada. Malam Pak, mohon cek lokasi jalan raya sudah parah antara kecamatan
dari desa Bojongsari ke Poncowarno. Jalan raya antar kecamatan ya dari desa Bojongsari ke Poncowarno. Pak Arto sudah ada bayangan di mana ini tempatnya? Bojongsari dan Poncowarno. Seruni yang sawah-sawah itu mungkin. Seruni yang Di sekitar Seruni ya? Poncowarno, Bojongsari ya? Setelah Seruni ya. Setelah Seruni ya? Itu di sana supaya dicek ini Pak Rano. Sudah parah katanya. Nah, silakan dijawab Pak Rano. Ya, Ini terima kewenangannya siapa kasih. Ini Jalan, kewenangan. maksudnya parah ini parah apanya? Mungkin rusak Pak mungkin. Kalau rusak ya bagiannya DPU, silakan lapor ke DPU saja, jangan ke Satpol PP Begitu ya? Iya, Jadi ini kayak Kalau jalannya yang rusak, Satpol PP nggak bisa memperbaiki jalan ya? nggak bisa. Kalau gotong royong gimana Pak bantu gotong royong? Yang pun bukan ranah Satpol seperti itu. Tapi kalau sukarela ya daripada libur di rumah nganggur ya. Cuma 43 orang. Itu seperti itu. Ya demikian pengirim SMS. Jadi kalau ada keluhan yang berhubungan dengan jalan itu silakan untuk dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum DPU di Jalan HM Sarbini. Nomornya saya kurang begitu jelas, di sebelah utara jalan dekat kantor Bank Jateng kalau nggak salah. BKK ya. Ya. Baik, saya akan lanjutkan ke narasumber. Saya akan ke Pak Harsono, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan Pak Dr. Hambali. Salah satu faktor yang menentukan perda itu dapat ditegakkan atau tidak adalah aparat penegak perdanya itu sendiri. Menurut pengamatan Pak Harsono, seperti apa? Terima kasih Pak Warjan. Jadi kalau kita bicara soal ini kaitannya soal nanti oknum gitu ya, oknum. Kalau oknum menurut saya itu relatif. Tadi dijawab oleh beliau Pak Dokter bahwa apa yang dilakukan oleh Satpol PP itu sudah sesuai dengan aturan kan seperti itu. Klaim dari Satpol PP sendiri. Mungkin itu, Pak Harsono punya persepsi yang berbeda kan sah-sah saja kan begitu. Ya boleh-boleh saja, tapi kami mencoba untuk bahasa saya itu kritik tapi yang edukatif kan seperti itu kan. Nah, kalau menurut saya ya karena keterbatasan personil, tapi kalau menurut saya bukan soal keterbatasan personil Pak, tapi bagaimana kemudian aturan itu jelas kan seperti itu. Nah, seperti tadi soal apa namanya COVID, aturan tentang COVID itu dengan Perbub gitu ya. Kalau menurut saya belum begitu jelas Pak. Jadi kalau bahasa hukum kan antara hitam dan putih, nah ini kan abu-abu Pak Dokter. Jadi Perbub ini kalau disampaikan tadi misalnya soal kalau melanggar kemudian sanksinya apa gitu kan. Misalnya kalau apa untuk push up, kalau menurut saya push up sepakat saya kurang cocok kalau push up. Misalnya kalau coba misalnya perempuan, apalagi perempuan sudah hamil, apa ya suruh push up kan seperti itu. Orang yang mungkin sedang sakit misalnya pas kebetulan mau beli obat kan seperti apa, beliau itu disuruh push up. Menurut saya ya aturan tadi itu harus diperjelas. Jadi aturan tersebut saya kira lebih mengikat dan apa namanya lebih aturan lebih rigid lah gitu, lebih jelas. Itu apakah faktornya karena belum ada perda Pak Harsono? Saya kira kalau soal COVID ini kan apa namanya hal bencana. Jadi kalau menurut saya makanya kalau soal bencana seperti tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu kan, Pak Dokter itu pasti ada sesuatu yang istimewa, artinya proses pembuatan perda itu kan panjang, tapi bisa juga waktu yang singkat taruhlah 1 bulan selesai kan seperti itu, karena ini posisi darurat kan seperti itu Pak Marjan. Saya kira ini kembali kepada bagaimana aturan ini ditertibkan, jadi aturannya diperjelas sehingga Satpol PP selaku pengawal dan penegak perda itu dalam melakukan sebuah tindakan itu lebih terarah dan terukur seperti itu. Dan kalau bicara soal COVID ini sebenarnya tidak hanya aturan itu sendiri, tapi masyarakat kita juga harus apa namanya mau mengerti juga, mau mengerti tentang COVID ini sebenarnya tidak sederhana kan seperti itu. Jadi harus bersama-sama antara pemangku kepentingan, pemangku kebijakan dengan masyarakat secara umum. Karena kita tahu Pak Warjan bahwa selama ini gitu ya, COVID tetap terus bertambah kan gitu, meningkat. Tapi di
di sisi lain misalnya objek wisata dibuka, kemudian mal-mal juga dibuka, pasar-pasar juga bebas gitu kan. Tapi kenapa sekolahan juga tidak bisa tidak dibuka gitu kan? Ini kan menurut saya juga tidak fair kan seperti itu. Artinya kalau mau dibuka buka sekalian. Buka semua sekalian. Kalau tutup sekalian gitu ya. Tutup sekalian. Jadi kita ini kan tidak ngambang gitu loh. Kalau saya sepakat kita hukum nggak bisa sumir, nggak boleh remang-remang lah. Artinya kita jelas seperti itu Pak Warjan. Jadi Pak Arsul pun berharap sekolah juga segera dibuka gitu. Kalau pasar juga buka, wisata juga buka gitu kan. Nah ini kan soal pendidikan kan menurut saya hal yang penting Pak Warjan. Justru bisa di sekolah kan anak-anak gitu. dapat dikendalikan dengan baik. Ya pasti. Nah, sekarang di objek wisata apa mereka bisa dikendalikan dengan baik? Nggak bisa. Itu aja boleh. Itu dibuka. boleh. Apa sekolah tidak kan begitu? Ini mohon Pak Ratno ya, Pak Dr. Suratno juga cobalah kita mencoba untuk mencermati fenomena yang berkembang lah di masyarakat kita secara umum, secara objektif lah, secara nyata. Ini benar-benar terjadi dan membingungkan Pak Dokter, dan membingungkan khususnya anak-anak sekolah lah. Iya, anak-anak sekolah. Nanti sekian lama nggak sekolah, jangan-jangan malah pada saatnya masuk siswanya pada hilang, pada protoli, ada yang keluar, ada yang ke Jakarta. Betul itu, saya dapat informasi begitu. Ini makanya ada yang katanya murid saya udah ke Jakarta Pak, karena kelamaan di rumah gitu. Ya, jadi pada prinsipnya cobalah diperjelas sehingga apalagi menghadapi pemilu daerah, bupati, pemilu Bupati, kepala daerah, sehingga harapan kami itu masyarakat itu bisa lebih nyaman. Baik, gitu. iya. Terima kasih. Baik, Pak Dr. Hambali ada tambahan? Mungkin punya persepsi juga terkait dengan efektivitas penegak perda di dalam penegakan perda gitu. Iya. Ya emang kita tidak bisa mengambil satu apologi atau satu pembelaan diri kurang ASN ya, karena itu tugasnya tidak bisa didelegasikan ke pihak lain. Untuk penegakan perda itu ya Satpol PP. Nanti kalau memang alasannya Satpol PP kurang orang, bagaimana kalau ada penegak jalanan? Nah ini kan juga tidak bisa dibenarkan itu. Jadi mungkin ya dengan ada segi menurut saya tinggal dicari bagaimana tekniknya, strateginya, Bang. Artinya dengan kondisi SDM yang minimalis itu bisa dimaksimalkan perannya Pak ya? Iya, karena kalau itu dianggap benar, berarti terjadi pelanggaran itu juga menjadi benar kan? Iya, karena tidak disalahkan. Itu kalau tidak disalahkan kan jadi benar. Iya. Oke, Pak Rano. Ya, jadi untuk Satpol PP saya kira sudah melampaui batas cara kerjanya. Contoh malam ini Satpol PP itu gabungan, itu anggaran minumnya tidak ada. Terus BBM tidak ada, minum harus bawa ini dari sendiri, dari masing-masing. Padahal ini gabungan, Polres bawa sendiri ini masing-masing orang, bukan masing-masing kantor. Nah, realitanya seperti itu. Artinya memang tidak ada pos anggaran tidak ada pos anggaran selama COVID ini, Pak? Iya, tidak ada pos anggaran selama COVID. Untuk itu tadi terima kasih Pak Hambali, tidak boleh kurang ini pun harus semangat. Iya. Saya sudah sangat semangat. Bahkan orang yang cerdas itu mestinya kan orang yang bisa membagi waktu Pak Warjan. Iya. Masanya tidur, masanya kerja, masanya ibadah. Lah sekarang Satpol PP tadi maghrib sudah pada kumpul, nanti sampai jam 3 ini namanya sudah melampaui, enggak cerdas. Besok juga masih kerja lagi? Masih kerja lagi, besok masih gabungan lagi. Ke Kebumen dan ke Gombong, itu begitu Pak Hambali. Walaupun tanpa satu variabel yang bernama fasilitas. Betul, makanya saya kalau bisa ya sudahlah, jangan terlalu lama di Satpol begitu Pak. Iya begitu. Saya kira nanti Pak Bupati mendengar juga. Iya. Asal jangan pensiun dini gitu. Itu begitu Pak Hambali. Tapi jadi begitu Pak Rano. Jadi memang betul ya, jadi SDM yang sedikit itu harusnya tidak menjadi alasan bagi Satpol untuk tidak optimal di dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, tapi Pak Dokter sendiri menyampaikan yang dikerjakan Satpol sudah overload, melampaui Bang ya. Iya, jadi bahkan malam-malam pun tugas.
Tapi kan kalau di luar COVID kan juga biasa Satpol PP malam-malam juga melakukan operasi, Pak. Iya, malam-malam operasi itu sudah luar biasa. Tapi kan dampaknya, kalau jenengan sendiri itu cobalah di rumah ini kan butuh perlindungan, baik anak maupun istri. Tapi karena ini tugas harus kalau memang dikasih akomodasinya. Lah kalau memang tidak, disinilah. Dan bisa saya bicara ini bisa dibuktikan. Coba tanya itu dari Disubar ini ada anggarannya tidak? Nyatanya tidak. Berarti mereka itu pahitan, Pak. Pahit berleder. Kalau ingin legi bawa sendiri. Bawa sendiri. Nah, kalau bawa sendiri ASN, duitnya wis nggak utang. Mau gimana? Kalau di berita TV itu kan anggaran COVID kan besar, Pak Ratno. TV boleh-boleh saja minum obat sekarang juga minum sekarang sembuh begitu. Itu kan TV begitu, Pak. Tapi bukti nyatanya seperti itu. Ya, yang nggak cuma TV, artinya di berita-berita nasional itu kan anggaran COVID kan mencapai 71 triliun apa berapa ya? Apa nggak sampai ke situ, Pak? Ya, itu saya jarang lihat TV sih, malas begitu. Makanya ketinggalan informasi. Iya. Baik, Pak Harsono, ada komentar apa lagi nih? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh beliau Pak Dr. Suratno terkait dengan maksimal dan overloadnya kinerja daripada Satpol PP itu saya kira soal pribadi beliau gitu ya. Cuma hanya kalau saya mungkin tidak bagaimana kemudian kita melakukan tindakan gitu ya, tindakan represif misalnya seperti yang dilakukan pada malam hari ini gitu ya, ada razia dan sebagainya. Tapi mungkin kalau pemahaman kami mungkin bagaimana kemudian memberikan sosialisasi, Pak. Jadi edukasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan, artinya baik dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai dengan ke tingkat desa gitu. Artinya tidak harus misalnya dengan tindakan itu tadi, tapi tindakan secara sosialisasi edukasi itu bahwa oh ini dengan adanya COVID misalnya kan pencegahan, penanggulangan dan seterusnya. Ya, saya kira itu mungkin juga tidak kalah penting, Pak Dokter. Baik. Ya. Sebelum ke Pak Dr. Ambari, saya ke Pak Dr. satu lagi, Pak. Dari pengalaman selama ini, Pak, Satpol PP melakukan penegakan perda, Pak, ya. Utamanya terkait dengan pandemi COVID-19. Pelanggaran-pelanggaran macam apa yang masih sering dilakukan oleh masyarakat ini, Pak Dr. Suratno? Yang jelas ini pelanggarannya kelihatannya dilanggar semua. Dilanggar semua. Contoh, saya sering ke pasar, sering ke sekolahan, suruh pakai masker, tidak pakai masker. Maka dari itu mestinya tegaknya hukum, terus yang dikenai hukum mestinya harus sadar lah. Kesadaran masyarakat ya? Iya, masker kan hanya berapa lah harganya. Kalau pemerintah memberi juga mungkin dananya kurang begitu ya, mbok belilah paling-paling kan 5.000 apa berapa, maksudnya seperti itu. Anggota legislatif kan. Iya, tapi waktu kampanye juga bagi kaos kan? Ya, bagi kaos. Kaos, tapi masker nggak ada yang bagi begitu. Iya. Untuk itu saya ini sudah beberapa kali ke lapangan begitu. Contoh kemarin ke Kecamatan Alian. Besok di pasar mau ada penertiban dan sebagainya, sosialisasi, malah orangnya nggak pada pasar, Pak. Iya, gitu. Orangnya nggak pada pasar. Sepi pasarnya ya. Sepi pasarnya. Jadi ini kesadaran masyarakat yang itu masih. Kenapa diberitahukan, Pak Ratno? Gimana? Kenapa diberitahukan kalau mau ada operasi sehingga mereka pada nggak pasar? Ya maksudnya biar kesiap ke pasar bawa masker kan seperti itu. Gitu ya, ternyata malah yang didapat malah berbeda, malah pada nggak berangkat gitu ya. Jadi untuk sosialisasi sudah setiap hari ya kita 3 shift, pagi, siang, malam, 3 shift sosialisasi terus itu seperti itu. Ya, itu jadi artinya protokol kesehatan yang ada di masyarakat masih cukup banyak yang dilanggar ya, Pak Ratno ya? Sangat banyak. Masalahnya apa? Ya silakan cobalah, namanya ngatasi ini kan bukan hanya Satpol saja lah, begitu. Itu nggak ditegakkan, nggak ditindak yang melanggar itu? Ya ditindak. Saya punya SOP, Pak. Pertama untuk memberitahu ngesuk tinggo ya, begitu. Oh, gitu ya? Bali. Ada peringatan dulu ya? Ada 1, 2, 3 kali. Kalau 1, 2, 3 kali ya tak push up begitu. Gitu ya? Memang tidak. Sanksinya juga seperti itu sih. Baik. Waktu kita sudah hampir habis, mungkin Pak Dr. Hambali bisa
menyampaikan closing ya, yang bisa lebih menyeluruh terkait bagaimana agar penegakan perda di Kebumen ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, bisa berjalan secara efektif, sehingga segala peraturan yang berlaku di Kabupaten Kebumen ini bisa berjalan dengan baik, yang ujungnya memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak Dr. Hambali. Ya baik Pak Wajan, pemirsa yang kita hormati, jadi penegak hukum atau penegak perda dalam hal ini sebenarnya bukan hanya Satpol PP. Satpol PP itu seperti tadi saya katakan penegak perda aktif. Nah, penegak perda pasif itu masyarakat. Hanya memang problemnya sosialisasi perda itu sendiri juga masih problem. Padahal di sisi lain asas hukumnya, fiksi hukum, bahwa seketika peraturan perundang-undang itu diundangkan, dalam hal ini perda diundangkan, maka seluruh masyarakat yang berada di wilayah itu dianggap mengetahui, padahal konkretnya kan belum tentu, realitanya belum tentu mengetahui. Jadi saya kira pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi peraturan daerah yang ada di daerahnya, sehingga masyarakat sebagai penegak hukum pasif, penegak perda pasif itu dapat melaksanakan atau menegakkan perda. Saya kira dalam hal masker, misalnya terus disosialisasikan tentang bahayanya tidak pakai masker, karena sementara satu-satunya pengaman dari COVID itu ya sampai sekarang kan obat belum ada, kemudian vaksin belum ada, itu ya masker ini satu-satunya yang sebagai filter agar tidak sampai kita terjangkit COVID. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hambali, Pak Arsono, dan Pak Dr. Suratno atas kebersamaannya. Demikian pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini. Di kata akhir ini kalau boleh saya mensitir tadi yang dikemukakan Pak Dr. Hambali, bahwa peraturan akan tegak itu ditentukan oleh yang pertama peraturannya juga bisa ditegakkan, yang kedua aparat penegak peraturan, dan yang ketiga adalah budaya masyarakat atau kesadaran masyarakat. Itu saya kira penting sekali. Nah, terkait dengan itu, maka peraturan yang ada di daerah Kabupaten Kebumen ini, kalau memang kita yang menginginkan tegak, kita pun sebagai warga masyarakat punya kewajiban untuk ikut menegakkan perda, termasuk sebagai penegak hukum pasif seperti kata Pak Hambali. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentaati semua peraturan yang berlaku, termasuk dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Barangkali akan bijak kalau kita menganggap virus COVID-19 ini jangan disepelekan. Faktanya penyakit itu memang ada. Oleh karena itu kita jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh terhadap virus yang bernama COVID-19. Aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, mari kita laksanakan bersama-sama supaya COVID-19 segera hengkang dari bumi Kebumen. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.